Kajian Hikmah, Silaturahim, Jembatan Cinta di Tengah Zaman yang Retak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam derasnya arus modernisasi, manusia kerap terjebak dalam kesibukan duniawi yang melenakan. Kita mengejar prestasi, harta, dan pengakuan, namun kerap melupakan satu hal yang menjadi sumber berkah hidup, hubungan antar manusia. Di tengah kehidupan yang serba cepat ini, kita kehilangan satu hal yang paling mendasar, yakni hubungan yang tulus antar sesama. Dunia kini dipenuhi oleh gawai dan notifikasi, tetapi semakin jarang kita menyapa keluarga, menjenguk kerabat, atau sekadar menanyakan kabar. Padahal, Islam mengajarkan bahwa silaturahim adalah jembatan cinta, dan salah satu ibadah agung yang menghubungkan manusia dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna silaturahim dalam Islam. Silaturahim berasal dari kata shilah dan rahim, rahim ibu, menandakan hubungan kasih sayang yang berakar dari keluarga dan meluas hingga ke masyarakat. Allah berfirman, "Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham." Dan bertakwalah kepada Allah yang dengannya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Surah An-Nisa disebutnya kata rahim setelah menyebut nama Allah, menandakan betapa agung dan sakralnya kedudukan silaturahim dalam Islam. Silaturahim sebagai sebab turunnya rahmat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'a lahu fi atharihi, falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bayangkan, hanya dengan menyapa, mengunjungi, atau membantu kerabat, Allah melapangkan rezeki dan memberkahi usia. Contoh praktis silaturahim dalam kehidupan. Silaturahim tidak harus dalam bentuk kunjungan besar atau acara megah. Kadang ia hadir dalam hal-hal sederhana. Seorang anak muda papamnya, "Sehat selalu ya, apakah ada yang bisa aku bantu?" Seorang tetangga yang mengantarkan sepiring nasi kepada janda tua di sebelah rumah. Seorang teman lama yang menyapa di status sudah lama tidak bertemu, "Semoga Allah menjaga dan memberkahimu selalu." Kebaikan kecil seperti itu, apabila lahir dari hati yang ikhlas, menjadi percikan cahaya yang menyinari kehidupan. Teladan dari Rasulullah dan para sahabat, Nabi Muhammad SAW adalah sosok terbaik dalam menjaga silaturahim. Bahkan setelah menjadi pemimpin umat, beliau tetap mengunjungi bibinya, Syafiyah. Beliau bersabda, "Bukanlah penyambung silaturahim itu orang yang membalas kunjungan, tetapi orang yang menyambung hubungan ketika yang lain memutuskannya." Kisah Abu Bakar dan Umar bin Khattab pun mengajarkan bahwa silaturahim bukan tentang siapa yang benar atau salah, melainkan siapa yang lebih ingin memperbaiki. Ketika Abu Bakar merasa bersalah dan Umar menolak, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah telah memasukkan Abu Bakar ke dalam surga karena silaturahim dan kasih sayangnya kepada sesama." Ulama dan cendekia, silaturahim cermin keimanan. Imam Al-Ghazali berkata, silaturahim adalah tanda dari hati yang hidup dan iman yang kuat. Ibnu Qayyim rahimahullah pun menulis, silaturahim adalah penyejuk hati dan pelipur lara dalam hidup dunia yang keras. Silaturahim kepada pintu surga. Silaturahim paling mulia adalah kepada kedua orang tua, baik masih hidup atau telah wafat. Bahkan jika mereka berbeda keyakinan sekalipun, Allah tetap memerintahkan kita berbuat baik. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan bergaullah dengan keduanya di dunia dengan cara yang baik. Surah Luqman, ketika silaturahim menjadi ujian. Terkadang silaturahim terasa berat karena luka masa lalu. Namun justru disitulah nilai ibadahnya. Orang kuat bukan yang menang dalam gulat, tetapi yang mampu menahan amarah ketika sedang marah. Silaturahim bukan tentang setuju, tapi tentang ketulusan dan kasih sayang. Hikmah dari tokoh dunia dan bangsa. Seorang mantan Presiden Amerika Serikat, yaitu Barack Obama, pernah menulis, keselamatan pribadi kita bergantung pada keselamatan kolektif. Jangan hanya memikirkan diri sendiri, pikirkan juga tetangga. Seorang tokoh perdamaian dunia, yaitu Desmond Tutu dari Afrika Selatan. Keluarga bukan pilihanmu. Mereka adalah hadiah dari Tuhan untukmu, dan kamu adalah hadiah bagi mereka.
Kiai Haji Abdurrahman Wucid atau dikenal Gus Dur. Silaturahim bukan hanya kepada yang seiman, tetapi kepada siapapun yang ingin hidup dalam damai. Presiden Indonesia ketiga yaitu Bapak Habibie. Bangsa ini besar karena hati-hati yang saling menyapa, bukan saling mencurigai. Mario Teguh, salah seorang Indonesia. Silaturahim itu seperti menyiram tanaman. Tidak langsung terlihat hasilnya, tapi suatu hari hidupmu akan hijau dan subur. Jika silaturahim ditinggalkan, yang terjadi adalah hati menjadi kering, rezeki terasa sempit, prasangka buruk merajalela, waktu berlalu tanpa kehangatan keluarga. Namun jika silaturahim dijaga, rezeki mengalir, umur penuh berkah, hati terasa damai bahkan di tengah dunia yang kacau. Refleksi dan langkah kecil. Bayangkan jika sebelum membuka media sosial, kita mengirimkan satu pesan sederhana kepada orang yang lama tak kita sapa. Aku rindu doamu. Semoga Allah memberkahimu hari ini. Mungkin tak dibalas, tapi Allah Maha mengetahui ketulusan itu. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa ihdina subulas salam. Ya Allah, satukanlah hati-hati kami, perbaikilah hubungan di antara kami, dan tunjukkanlah kami jalan-jalan keselamatan.